Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat, Pak. Ya, baik semua ya. Semangat ya. Ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka terlebih dahulu kita akan membaca doa. Siapa yang mau memimpin membaca doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada anak kami Sri Wahyuni yang telah membacakan doa. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Apa sudah hadir semua? Pak. Ya, hadir Hadir, semua Pak. ya. Alhamdulillah, nggak ada yang sakit ya. Ada yang berhalangan. Tidak ada yang berhalangan, semua hadir. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang sikap jujur. Ada yang tahu apa itu jujur? Berkata benar, Pak. Iya, benar sekali. Berbohong, Pak. Benar, bagus sekali. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti diharapkan kepada anak semua, yang pertama bisa menjelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar dan mengemukakan manfaat dari bersikap berlaku dan hormat dan patuh kepada orang tua guru dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami tentang materi ini, Bapak akan menampilkan slide. Coba diperhatikan, jangan ada yang ribut ya. Nampak? Nampak, Pak. Nampak ya? Jadi materi yang pertama, kita akan membahas hormat kepada orang tua dulu. Ya, sebelum Bapak menjelaskan, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak apa ada pengertian dari hormat kepada orang tua? Patuh, Sayang sama Pak. orang tua, Pak. Patuh. Tidak Sopan, betul. berlaku sopan, Pak ya. Ya, bagus. Jadi yang dimaksud dengan hormat kepada orang tua berarti kita menghargai dan menghormati kepada orang tua. Nah. Lalu selanjutnya siapa orang tua? Siapa orang tua itu? Ayah dan ibu, Pak. Dan ya dan ibu. Oke. Nah, jadi yang dikatakan dengan orang tua berarti ayah dan Ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak. Yaitu kita. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua kita, terutama ibu, telah mengandung kita selama 9 bulan. Mereka juga ibu juga yang mengasuh, membimbing dan memberi makan, minum dan pakaian kepada kita. Di antara ini ada pertanyaan, kira-kira di antara ibu dan ayah siapa yang paling utama kita hormati? Ibu. Ibu. Kenapa harus ibu? Kenapa harus ibu? Karena ibu yang melahirkan kita, Membesarkan kita, makanya ibu yang di depan, Pak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan semua. Ya, bagus sekali. Jadi ada kisah. Ya, ada kisah dulu pada masa Rasulullah ada seorang sahabat dia menanyakan kepada Rasul,
amalan apa yang paling baik? Lalu Rasul menjawab, yang pertama adalah mengerjakan salat tepat pada waktunya. Selanjutnya apa lagi ya Rasul? Yang kedua adalah berbaktilah kepada ibu. bapak. Ibu. Selanjutnya siapa lagi? Rasul menjawab juga ibu. Ibu. Yang ketiga kalinya juga dia menjawab Ibu. Yang keempat baru Ayah. Makanya ibu adalah orang yang paling Utama. Utama. Oke, udah paham kira-kira? Sudah Paham, paham. Pak. Itu Nah, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Ada yang bisa menjawab? patuh Merawatnya terhadap ketika perintah orang sakit. tua, Pak ya. Gitu. Ya. Ya, benar sekali. Selanjutnya bagaimana cara kita patuh kepada orang tua? Caranya gimana? Tengok di gambar. Tengok di Orang gambar. tua, Pak. Hah? Mendengar nasihat orang tua. Oke, kalau di gambar apa itu? Melaksanakan perintah orang tua. Ya, sebelum kita pergi dan mencium Pak. Tangan orang tua. Tadi pagi ada cium tangan ibu sebelum sekolah. Ada, Pak. Alhamdulillah, berarti itu sudah menghormati orang tua. Wah. Iya, bagus sekali. Kalau nggak dikasih jajan nggak jadi ke sekolah. Enggak. Ya, nah, ini contohnya ya. Ya. Sebelum ke sekolah berarti kita mencium tangan ibu. Nah, berarti contoh menghormati kepada orang tua. Selanjutnya, nah, ini juga sama. Nah, jadi kenapa kita harus menghormati kepada orang tua? Itu banyak sekali ayat atau dalil yang menyatakan, baik itu hadis maupun ayat yang disuruh kepada kita supaya kita berbakti kepada orang tua atau memuliakan orang tua. Dalam Islam dikatakan dengan birrul walidain. Ya, ini ada dalil tentang kita harus berbakti pada orang tua, itu surat Al-Isra ayat 23. Artinya, coba siapa yang mau baca artinya? Coba, siapa yang mau? Saya Pak. Coba dibaca artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Udah. Jadi kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pengertian dari ayat ini? Ada? Apa maksudnya? Apa maksud dari ayat Al-Quran? Saya, Pak. Coba. Pak. Kita itu menjadi anak yang soleh harus menurut sama kedua orang tua. Tidak boleh nakal, harus rajin, sekolah, belajar. Begitu, Pak. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Zakia. Yang lain lagi ada? Yang lain lagi? Yang lain? Ada, Pak. Ya. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua sampai mereka tua dan harus menjaga mereka sampai mereka tidak bisa berjalan ataupun sampai mereka meninggal. Oke, terima kasih. Jadi, Bapak jelaskan ya. Jadi dari ayat ini jelas bahwa kewajiban kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Terlebih waktu mereka berumur lanjut, karena pada umur mereka berumur lanjut
butuh sangat banyak sekali butuh perhatian kita sebagai anak. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan aja, jangan kita katakan, apalagi yang lain. Apalagi harus kita membentak dia atau mengucapkan perkataan yang tidak baik. baik. Ya, itulah penjelasan dari surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. Oke. Terus jasa-jasa orang tua kepada kita itu banyak sekali. Makanya ada ketentuan kita harus berbakti kepada kedua orang tua karena hukumnya wajib. Berarti kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Ini apa saja contoh hormat dan patuh kepada orang tua? Apa saja? Ya, bersikap sombong. Yang kedua, mengikuti nasihatnya. Ya, mengikuti nasihatnya. Mematuhi perintahnya. Orang tua. Mematuhi perintah orang tua, Pak. Ini cuma sebahagian, mungkin banyak sekali contoh-contoh yang lain. Coba kita baca doa ya. Ya. Coba semua dibaca doanya. Doa Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya Tinjuknya materi yang kedua, hormat kepada guru. Siapa itu guru? Orang yang memberi pendidikan kepada kita. Ya, benar sekali. Kenapa kita harus menghormati guru? Mereka telah berjasa, Pak. Karena guru telah mengajari kita membaca. Ya, telah mengajari kita, telah membimbing kita berbagai banyak ilmu. Terus contoh kita menghormati guru yaitu memberi salam. Ya, memberi salam jika bertemu dengan guru jika kita di sekolah, mencium tangannya, memperhatikan ketika guru mengajar. Tidak menyinggung perasaan guru. Memberi jalan kepada guru agar tidak mendahuluinya dan mengucapkan salam. Ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD, nanti dikerjakannya secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah Bapak bagi kemarin. Jadi LKPD-nya di kelompok A, soalnya ya ini pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Dah, Pak. Nampak tanya? Nampak. Yang keduanya, contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, untuk kelompok yang kedua, soalnya kelompok B, pengertian hormat dan patuh kepada guru. Ya, yang keduanya contoh hormat patuh kepada guru. Sudah paham kira-kira? Paham, Pak. Sudah, berarti silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Kelompok 1 udah siap, Pak. Oke ya. Bapak persilakan yang pertama kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan. Ya, Pak. Contoh sikap patuh kepada orang tua, tidak sombong, membantu orang tua, mengikuti nasihat mereka, menuruti perintahnya. Oke. Sudah, Pak. Oke ya. Contohnya udah ya. Kelompok 2.
Kelompok 2, pengertian dan hormat kepada guru, yaitu hormat kepada guru artinya menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan baik-baik. Ya. Contohnya, memberi salam jika bertemu dengan guru, mencium tangan guru jika bertemu, mengerjakan Ya. tugas-tugas yang diberikan guru, Pak. Itu Pak saja. Oke, ya udah. Kira-kira dari penampilan teman kalian tadi, siapa yang bisa mengambil satu kesimpulan? Ya Pak, yang pertama yaitu contoh dan hormat kepada orang tua dan guru. Yang Ya. kedua yaitu apa Pak? Udah lupa tadi Pak. Hormat kepada guru. Ya, yang kedua hormat kepada guru. Satu Ya. hormat kepada orang Oke, tua. ya, Pak. udah ya. Dua hormat pada guru. Nah, udah tadi contoh-contohnya udah. Ya, Jadi Bapak hampir mengambil sudah satu jawab. kesimpulan bahwa kita sebagai orang mukmin harus hormat dan patuh kepada orang tua dan juga kepada Guru. Ada tadi beberapa contoh yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan tadi sudah semua. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk kedepannya kita akan belajar tentang materi bulan Ramadan. Jadi Bapak harapkan kalian semua belajar di rumah. Jadi untuk sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka kita akan membaca selawat. Ada ya, kita baca sama-sama ya. Ya, dengan berakhirnya selawat tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.